Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada setiap pekan yang pertama di hari Selasa dengan pembahasan kitab Al-Hurumat lan Nisa, yang diharamkan atas wanita. Hurumat ya, yaitu apa-apa yang diharamkan. Alan Nisa ya, atas wanita, atas muslimah. Ya tentu yang kita bahas adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' khusus bagi para wanita dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita bahas bab yang pertama adalah ya hurumat, ya apa-apa yang diharamkan Allah ya atas penglihatan kita. Jadi yang pertama berkaitan dengan yang haram dilihat. Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sering saya katakan bahwa menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Jadi manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surat 76 Al-Insan ayat 2, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dari air mani yang bercampur. Kemudian kata Allah, agar kami mengujinya. Di ayat ini Allah tidak menjelaskan Allah menguji untuk apa. Allah menjelaskan di 3 surah yang lain. Di 3 surah yang lain. Surat 11, surat Hud ayat 7. Surat 18 Al-Kahfi ayat 7. Begitu juga surat 67 Al-Mulk ayat 2. Di seluruh 3 ayat tadi atau 3 ayat pada 3 surah tadi Allah menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Jadi kita diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan tadi, sudah Allah jelaskan ya. Tadi di surat 23 ayat 115 misalnya, ya tadi saya belum jelaskan dalil bahwa kita tidak diciptakan tanpa tujuan tadi ya. Nah, surat 23 Al-Mu'minun ayat 115. Kata Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abathan,
Apa kalian mengira wahai manusia bahwa saya ciptakan kalian itu main-main saja tanpa tujuankah? Tidak, kata Allah tadi. Kemudian di pertanyaan itu juga Allah jawab, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira pula bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi kita akan diuji dan hasil ujian itu kita ketahui saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di surat 99, surat Al-Zalzalah. Ya, ayat 8 kata Allah, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu saat manusia datang kepada Allah Jalla Jalaluh pada hari kiamat, di mana semua orang semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas kehidupannya ini. Sekecil apapun prestasi kebaikannya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun tindakan kriminal, ya kejahatan kan, ya mungkin tidak tersadap oleh lembaga-lembaga hukum di dunia ini, tetapi tercatat oleh malaikat yang berada di sebelah kiri kita. Dan pada hari itu Allah akan membalasnya secara sempurna pula apa yang telah kita perbuat. Allah menguji kita dan kelak akan memberi keputusan, nilai, balasan atas apa yang kita perbuat. Ya tidak mungkin diuji kemudian diberi vonis tapi tidak ada aturan. Pasti ada aturan main yang menjadi panduan sehingga orang tahu, oh saya diuji Allah. Dan kita diuji oleh Allah itu dengan dua, ya sering saya katakan. Yang pertama Allah menguji kita dengan ketaatan. Yang kedua Allah menguji kita dengan takdir. Ya ketaatan isinya adalah perintah, segala yang diwajibkan. Dan ujian ketaatan yang kedua adalah larangan. Jadi kepatuhan loyalitas seseorang tekan diuji. Ya ibu-ibu kalau nguji anak biasanya kan nurut apa enggak nurut gitu. Ya nurut diperintah, dilarang, baru ketahuan ini anak bandel amat gitu ya. Enggak usah marahin anak kali, mama juga rada-rada bandel juga kan. Ya jadi Allah akan menguji kita dengan ketaatan. Ya, dan ketaatan itu kontennya ada dua. Perintah melaksanakan dan larangan untuk tidak melaksanakannya. Dua-duanya perintah juga. Ya, dua-dua larangan juga. Jadi perintah itu mengandung larangan. Kalau Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, berarti Allah mengharamkan kita untuk meninggalkannya. Kalau Allah melarang kita dari sesuatu, berarti Allah memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Jadi larangan itu ada pada larangan itu ada perintah, pada perintah juga ada larangan. Yang disuruh berarti dilarang meninggalkannya. Kalau dilarang berarti diperintah untuk meninggalkannya. Faham? Diperintah untuk tidak boleh melaksanakannya. Dan saya sering memberi contoh, tapi kalau ditanya pasti lupa. Tapi kan tadi udah ada pesan sponsor tadi. Ya? Apa? Allah menguji malaikat dan jin yang pertama, iblis, dengan perintah, isjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Isjudu fasajadu, maka sujudlah seluruhnya illa iblis. Kana minal jinni, kecuali iblis, dia dari golongan jin. Fafasaka an amri rabbih. Dialah yang membantah, membangkang, berbuat fasik atas perintah Allah Jalla wa'ala. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 50. Para malaikat senantiasa la ya'sunallaha ma'amarahum. Tidak pernah membantah apa yang diperintahkan Allah untuk mereka. Itu tabiat malaikat. Seperti diterangkan oleh Allah di dalam surat 66. Ya, surat At-Tahrim ayat 6. Allah mensifati para malaikat adalah la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintah. Mereka senantiasa selalu patuh kepada apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Malaikat patuh pada perintah Allah, tidak bermaksiat, tidak membangkang, iblis membangkang. Pembangkangannya dia harus membayar mahal. Diusir, dikeluarkan dengan sangat-sangat tidak terhormat dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fakhruj minas saghirin." Keluar dari surga ini dalam keadaan hina sekali. Surat 7 Al-A'raf ayat 13 dan 14. Jelas ya? Jadi iblis ya sudah menempati surga ribuan tahun. Ya, dia beribadah bersama malaikat. Ketika diuji dengan perintah dan dia kemudian membangkang, lalu terusir dari surga dalam keadaan hina. Malaikat tetap pada posisi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselang waktu yang lama. Bukan berselang waktu yang lama, ada kejadian di mana seorang juga tidak lulus, yaitu Adam. Sejak dia pertama kali diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, ya Allah telah mengujinya dengan larangan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon itu. Gak usah nanya, apa nama pohon, gak penting. Kata Allah, intinya itu ujian. Tidak perlu tahu apa nama pohonnya, tidak usah tahu kenapa Allah melarang tidak boleh dekati pohon itu. Ya, kalau ibu nanya, kan di mana-mana suka ditanya, Pak, kenapa nama pohon tidak disebutin? Rata-rata orang mengatakan pohon itu namanya khuldi. Saya bilang Anda iblis. Jadi kalau ditanya pohon apa yang Allah melarang Adam darinya, jawabnya nggak tahu. Karena tidak sekalipun Allah menyebutkan nama pohon itu. Pohon khuldi atau syajaratul khuldi itu adalah nama yang diberi oleh iblis. Jadi kalau ibu ditanya, pohon apa yang Allah melarang Adam darinya? Ibu jawab, ya pohon khuldi. Berarti ibu adalah iblis and the gang. Nah, di surat 20 ayat 120, surat Toha ayat 120, kata Allah, fawaswasalahu syaitan. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Asy-syajara al-khuldi artinya pohon kekekalan, di mana engkau tidak akan binasa, kau akan selamanya di dalam surga ini. Jadi maksudnya kekal di sini adalah abadi ya, tidak hancur, tidak binasa. Ya, karena itu udah dijelaskan di surat berapa? 7 ayat 20 dan 21 ya oleh iblis. Surah Al-A'raf. Nah, Adam pada suatu saat ya terkecoh oleh iblis tadi. Tadi sering saya tanya dulu, ketika kalau saya tanya ibu-ibu, iblis berhasil menyesatkan Adam itu karena iblisnya kuat atau Adamnya yang lemah? Semuanya menjawab iblis kuat. Nah, setelah saya kasih tahu baru jawabannya berubah. Ya. Mana dalilnya kalau Adam itu lemah? Jawabannya nggak usah pakai akal bu ya. Surat yang sama, surat 20 ayat 115. Walakad ahidna, kata Allah ya. Dulu kami pernah bikin perjanjian dengan Adam. Kami pernah melarang Adam. Tetapi apa kata Allah? Fanasya, Adam itu lupa. Walam nazid, kami tidak mendapatkan pada Adam itu azma, kemauan yang kuat. Jadi kalau memang kemampuan kita menghafal itu kurang, bukan karena kita nggak pinter, emang nggak punya semangat, nggak punya kemauan. Tapi jangan sampai ibu-ibu bilang, ini kan sudah bawaannya Pak Salim. Maksudnya dari sana kan Adam tidak punya kemauan yang kuat, ya kita juga ikut-ikutan. Jelas ya? Lalu Adam kemudian memakan pohon itu. Ya, dan Allah pun kemudian mengeluarkan Adam dan Hawa dari dalam surga. Ini dalil
bahwa kita akan diuji oleh Allah dalam ketaatan, itu perintah dan larangan. Bayangkan saja, iblis hanya melanggar satu perintah, Adam hanya melanggar satu larangan, sudah di dalam surga saja. Saya ulangi, sudah di dalam surga saja masih diuji. Gimana yang belum masuk? Yang sudah di dalam aja mengalami fit and proper test, nggak lulus diusir loh. Gimana kita yang belum masuk? Makanya Allah di surah 2 Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wazulzilu. Apa kalian mengira bahwa kalian akan menelusuri karpet merah ke surga sebelum diuji terlebih dahulu? Surat 2 Al-Baqarah 214. Jangan nanya-nanya Bu, nanti keluar di situ. Jelas ya? Jadi coba bayangkan, yang di dalam saja sudah di surga saja diuji. Ya tentu yang di luar juga akan lebih diuji lagi. Makanya Allah bilang tadi, apa kalian mengira bahwa kalian akan dimasukkan ke dalam surga sebelum menghadapi ujian terlebih dahulu? Itu catatan yang pertama. Di dalam saja diuji, apalagi yang di luar. Sudah di dalam gak lulus, diusir lo keluar. Gimana kita yang belum pernah masuk? Gak lulus pula, gimana bisa masuk? Ya lebih enakan yang pertama lah. Biarpun terusir pernah nikmati dong. Kita sudah tidak pernah nikmati dan gak pernah masuk-masuk lagi. Jadi kata iblis apa? Ya masih mendingan gue lah gitu ya. Artinya kalau akhirnya kita masuk neraka juga, apa kata iblis? Ya gue lebih beruntung dari lo lah kira-kira gitu ya. Kenapa? Ya saya kan udah lama pernah menikmati surga itu. Sementara Anda sama sekali tidak pernah merasakan baunya saja, nggak pernah. Jadi ada bayangkan kalau kita bikin dialog imajiner antara orang yang di neraka, manusia yang masuk neraka dengan iblis. Oh kamu yang namanya iblis ya? Iya emang kenapa? Ya gara-gara kamu tuh saya jadi sesat gitu kan. Gara-gara kamu. Jadi nasib kita sama deh. Kata iblis enggak kali. Kenapa? Kenapa kita sama? Kan sama-sama masuk neraka. Kata iblis tapi kan saya pernah dong menikmati surga. Artinya masih lebih beruntung saya dong dari kamu. Ya jangankan menikmati baunya aja nggak pernah dicium. Jadi jangan sampai kita ditertawakan oleh iblis ya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan-jangan sampai iblis merasa lebih beruntung dari kita. Kenapa? Sudah pernah menikmati surga, ya diberikan umur panjang, dikasih kekuasaan leluasa lagi di bumi berbuat apa saja. Sementara Anda kata iblis, orang mukmin, kata Nabi ad-dunya sijnul mu'mini. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Di awal-awal jadi orang mukmin, tiba-tiba kufur, kafir, murtad, masuk ke neraka. Kata iblis ternyata gue lebih beruntung. Ya, sejahat-jahatnya saya pernah merasakan nikmatnya surga dan itu terjadi ribuan tahun. Ya, jadi mari belajar untuk mematuhi apa yang diperintah. Gak usah nanya-nanya. Gak usah berdalih. Masa sih? Kata masa sih inilah yang membuat iblis itu membangkang. Kan pertanyaannya gini. Masa sih? Kok saya duluan disuruh sujud pada yang datang belakangan? Masa sih? Jadi masa sih itu kan awal mulanya muncul di benak siapa? Ya iblis. Maka orang kalau disuruh masa sih? Kita hanya bilang sepertinya kemasukan iblis deh ini orang. Ibu bayangkan gak ketika iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Adam. Pasti di benak masa sih kan gitu kan. Masa siapa? Saya kan duluan datang. Duluan. Kok bisa sujud pada yang belakangan? Kalau pakai bahasa ibu-ibu ya masa sih? Sekali lagi tolong diingat. Masa sih itu adalah logika iblis. Faham? Jadi mulai nggak betul pakai bahasa sih dalam urusan halal haram ya. Haram-haram saja. Ya, halal-halal saja.
perintah-perintah saja, larangan-larangan saja, nggak usah masasih. Karena masasih itu awal mula yang terbesit di benaknya iblis. Karena masasih, nah dia merasa diri mulia. Kan saya mulia, masasih gitu kan. Nah, jadi mulai hari ini tolong bilang ke temanmu, jangan bilang masasih, masasih. Karena masa itu rumusnya iblis. Betul? Ibu bayangkan nggak di benak iblis kalau mikir apa? Masa sih kan saya lebih baik dari dia. Masa sih saya jelas ya. Nah, karena masa sih itulah maka dia kemudian tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun mengusirnya dengan sangat-sangat tidak terhormat. Pertanyaan saya gimana? Mau sama sekali tidak masuk atau gimana? Maka jangan pernah meniru satu ini. Nah begitu juga Adam. Ya Adam sudah ribuan tahun di dalam surga. Kemudian dia melanggar larangan ujian tadi juga nggak lulus kan. Ya, kemudian sudah syahwatnya gede kena syubhat lagi. Syahwatnya apa? Coba lihat syubhatnya iblis apa? Apa syubhatnya iblis? Pohon ini bikin kamu kekal. Ini kan syubhat namanya. Atau lihat surat 7 Al-A'raf ayat 20. Syubhatnya apa? Kamu tahu nggak kenapa Allah melarang kamu tidak boleh dekati pohon itu? Karena Allah tidak ingin kamu kekal kayak malaikat. Ini syubhat. Jadi orang yang pakai logika itu memang iblis and the gang itu biasanya itu. Lalu kemudian apa? Dia menafsirkan sebuah larangan dan hukum dengan logikanya sendiri. Lalu menipu manusia. Itulah biasa gaya orang liberal itu. Orang liberal itu persis iblis. Ya, suka berasumsi sendiri untuk menyesatkan manusia. Surat 7 ayat berapa tadi? Betul ayatnya. Jadi iblis bilang kenapa sih kamu dilarang? Karena Allah tidak mau kamu kekal kayak malaikat. Kamu jadi malaikat. Ini syubhat kan? Yang kedua apa? Syahwat. Syahwat jadi lemah daya ingatnya tadi. Lupa tadi. Lupa itu berkaitan dengan daya ingat bukan? Jadi syubhat. Syubhat berkaitan dengan apa? Dengan daya ingat gitu kan? Kan Allah bilang apa? Dia lupa. Lupa itu berarti ingatan bukan? Nah itu syubhat. Yang kedua. Padahal Allah udah bilang ke Adam di ayat tadi surat 2 tadi, surat 20 ayat 117. Allah udah kasih tahu bahwa iblis itu musuhmu. Udah dikasih tahu tuh sama Adam. Udah dilarang tidak boleh dekat pohon. Kemudian Allah kasih tahu itu iblis itu akan memusuhimu dan akan mengeluarkanmu dari dalam surga ini. Di sini kamu tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan, tidak akan kepanasan. Coba lihat. 116, 117, 118, 119. Surat 20 tadi, surat Thaha tadi. Betul nggak ayatnya? Betul nggak maksudnya? Nah Adam lupa. Tapi lihat syahwatnya. Begitu iblis bilang, mau nggak aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan. Di mana bila kamu makan, kamu kekal. Kemudian apa kata iblis? Ya, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Dan kekuasaan yang tidak berakhir itu syahwat bukan? Sesuatu yang diinginkan oleh nafsu bukan? Nah, maka jadi orang muslim jangan melakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Adam. Pertama, suka lupa kepada ajaran, suka lupa kepada pelajaran. Walaupun dari dulu kerjaannya catat aja nggak apa-apa. Kan baru sudah 7 tahun, 8 tahun ngaji catat aja ya nggak apa-apa. Jadi ini baru fase biasa orang fase mencatat itu 2 tahun. Tahun ketiga, kelima sampai 7 menghafal. Ya, tapi nggak apa-apa, mencatat terus ya. Jadi itu syahwat dan syubhat. Nah, Adam terkecoh oleh perkataan syubhatnya. Perhatikan, syubhat boleh kenceng,
Tapi kalau syahwatnya tidak dituruti mungkin tidak terlalu berbahaya kan? Nah, ini apa? Bodoh dipelihara, syahwatnya gede, lagi lengkaplah penderitaan. Paham? Lalu larangan pun tidak dipatuhi. Sama dengan kita dapati orang-orang awam hari ini kan? Berapa banyak orang Indonesia, berapa banyak orang muslimah yang kita kasih tahu membuka aurat hukumnya haram, ya bercampur baur di kantor ikhtilat hukumnya haram. Masa sih? Kira-kira ini iblis gak ini orang? Ya, kayaknya aliran apa sih ini orang? Ya, jadi orang dikasih tahu dalilnya masih dituduh aliran apa begitu. Jawabnya saya bukan aliran karena saya bukan PLN dan PAM. Biasa kalau aliran enggak aliran listrik ya aliran air, pakai nanya aliran lagi. Jadi kalau ditanya ibu aliran apa, saya enggak beraliran karena saya bukan pegawai PAM, urusan air dan bukan di PLN urusan listrik. Mestinya ditanya, Bapak Ibu cara memahami agamanya gimana, manhajnya gimana. Ya, jadi syahwat itulah yang kemudian membuat Adam ya melanggar larangan, dan hari ini kasus yang sama terulang-ulang lagi. Ya, biasa dulu waktu masih kerja disuruh pakai jilbab kayaknya gimana gitu ya. Aduh, karir gue di Telkom kan masih bagus-bagusnya gitu ya. Kalau suruh pakai jilbab gimana gitu ya. Perintah ditolak, larangan dilanggar juga kan. Qadarullah, alhamdulillah Allah memberi hidayah ya. Lalu kemudian semangat untuk berhijab itu sangat besar sekali. Ya mudah-mudahan jangan kita memelihara dua unsur yang membuat orang melanggar larangan Allah tadi. Orang membantah perintah Allah tadi. Pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Syubhat itu berkaitan dengan kemampuan intelektual. Ya biasa ibu-ibu jarang menalar gitu ya. Orang ngomong apa kayaknya masuk akal deh. Tadi iblis ngomong masuk akal kan. Kayaknya dia ngomongnya logika banget gitu ya. Kadang-kadang dalam beragama pakai akal juga karena syubhat. Ya, contoh ayatnya sih bener, cuman kayaknya nggak masuk di akal deh gitu. Ya kita jawab yang bermasalah bukan ayatnya, bermasalah kan akal Anda. Akal Anda terlampau kecil lubangnya untuk dimasuki oleh ayat Al-Quran. Jadi yang perlu diperbaiki bukan ayatnya. Yang diperbaiki adalah kemampuan berpikir syariahnya. Ya biasa ibu-ibu kan dulu iguana ya, ibu-ibu gaul di mana-mana ya. Dulu ibu-ibu kan iguana, ibu-ibu gaul di mana-mana gitu ya. Gaulnya banyak sekuler kawan-kawannya kan. Liberal lagi. Abu-abunya ibu liberal itu kan jil ya, jamaah iblis lebih liar gitu ya. Karena suka membuat syubhat-syubhat kan. Membuat syubhat-syubhat. Misalnya ketika seorang pejabat yang punya wewenang secara otoritas hukum melarang sebuah aliran yang jelas-jelas dalam Islam, dituding sebagai apa? Pelanggar HAM segala macam ya. Dengan alasan nanti kita diturun negara yang paling buruk demokrasinya. Demokrasi dan demokrasi kan beda-beda tipis. Ya, jadi demokrasi mempertontonkan kegilaan itu ya. Sampai rasionalitas akal sehat tidak berjalan baik atas nama demokrasi kan. Demokrasi dan demokrasi itu beda-beda tipis ya. Nah, padahal semestinya dia pakai asas demokrasi juga. Seorang pejabat melarang seseorang itu kan hak demokrasi dia juga kan. Nah, jadi kalau pakai demokrasi berantem nggak orang-orang nih? Jelas? Tapi orang Indonesia nggak. Kalau haknya dilanggar itu melanggar demokrasi kan gitu. Ya, kalau orang itu menjalankan kewajibannya itu bukan demokrasi. Aneh kan? Maka iblis pun sudah tidak lagi menyesatkan orang di Indonesia. Karena kata iblis, kesesatan mereka di luar yang saya bayangkan sebelumnya. Baik, ya, jadi itu ujian yang pertama yang Allah berikan. Selain ujian yang bersifat takdir. Ya, dan takdir itu ada syarrun, ada khairun. Ada yang buruk, ada yang baik. Dan kedua ini taat dan takdir
Di sini Allah ingin menguji. Pertama, kesabaran kita. Kedua, syukur kita. Maka Allah akan menguji manusia dengan sabar, kan? Contoh, dalil bahwa orang yang taat butuh kesabaran enggak? Meninggalkan maksiat butuh kesabaran bukan? Ya, orang-orang kafir mengatakan kami bertahan dalam kekafiran karena sabar. Jelas ya? Maka coba lihat, orang-orang yang sesat pemikirannya itu paling sabar dalam mendakwahi manusia. Coba lihat, ya dia bergerilya dari apa? Dia keluarkan hartanya, dia keluarkan apanya, dia sabar. Tentu orang yang taat tidak mungkin akan terpenuh, akan sempurna ketaatannya kecuali dia masih sabar. Kenapa? Karena setiap yang Allah perintahkan itu tidak disukai oleh nafsu. Betul kan? Dan seluruh yang Allah larang itu sangat tidak disukai, ya semua yang disukai oleh nafsu. Bagaimana sabar kita untuk menenangkan, menjinakkan nafsu kita, butuh kesabaran. Kenapa saya katakan ini ujian atas syukur? Ya bersyukurlah bahwa kita tidak dibiarkan Allah tanpa aturan. Bayangkan kalau kita diciptakan oleh Allah tapi tidak dibuat aturan, maaf saya menggunakan kata yang agak keras, bedanya kita dengan monyet apa saya tanya? Ya gak ada bedanya. Kan monyet itu secara spesies hampir dekat dengan manusia bukan? Secara anatomik bukan? Nah dia itu binatang yang berwatak, makhluk berwatak pangkat 3. Halal, haram, hantam. Jadi kalau kita tidak diatur oleh Allah dengan halal dan haram, kita dengan itu bedanya di mana? Gak ada bedanya, hanya beda spesies doang kan? Satu manusia, satu hewan. Tapi pada kondisi tertentu, ketika halal dan haram tidak lagi jadi acuan, maka kata Allah, maaf saya menggunakan kata monyet karena dia paling dekat dengan kita manusia secara anatomik. Kata Allah, kita lebih hina daripada monyet-monyet itu. Ulaika kal an'am balhum adall. Kata Allah di surat 7 Al-A'raf ayat 179. Ya, balhum ulaika kal an'am balhum adall. Mereka sama dengan hewan, bahkan mereka lebih sesat dari hewan-hewan itu. Waliya'udzubillah. Nah, Bu, kenapa kita butuh aturan? Ada perintah, ada larangan. Ya saya suka memberi contoh sederhana saja. Ibu kalau beli elektronik ada user manualnya enggak? Di sana kan ada, Anda harus begini, yang boleh lakukan A, B, C, D, yang tidak boleh lakukan A, B, C, D juga ya. Betul? Nah bahwa orang di manufaktur, orang di pabrik itu, dia tahu bahwa setiap produknya digunakan harus pakai aturan kan? Sama, kalau mereka saja punya aturan, apalagi Allah yang menciptakan organ-organ tubuh kita kan? Tentu Allah juga membuat aturan penggunaan dalam dua. Pertama, namanya aturan kauniyah. Maka hidayah dalam agama apa? Hidayah, ada berapa hidayah yang Allah turunkan kepada manusia? Kepada makhluknya. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Multiple choice tuh. Nyantai aja Bu. Karena anak sekolahan kan? A, B, C atau D? B. Hidayah yang Allah berikan kepada manusia itu hidayah ada dua. Pertama hidayah amah. Hidayah yang bersifat global, general. Yang namanya hidayah kauniyah. Coba lihat surat 20. Surat Toha. Ayat 49 dan 50. Pertanyaan dan jawaban. Fir'aun bertanya kepada Musa dan Musa menjawab. Surat 20 surat Toha ayat
Famarrabbukuma ya Musa. Siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Yang ditanya Musa, tetapi yang datang waktu itu Musa dan Harun. Maka siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Karena Musa jadi juru bicaranya. Karena Musa yang paling dikenal dekat oleh Firaun. Firaun marah. Kamu tuh saya besarkan kok sekarang malah begini jadinya. Ya. Apa jawab Musa? Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami itu yang menciptakan segala sesuatu secara sempurna lalu dia memberinya hidayah. Makna hidayah pada ini namanya hidayah kauniyah. Saya beri contoh atau redaksinya semirip dengan itu di surat 87 Al-A'la. Biasa ibu-ibu menyebutnya surat Sabihis. Ayat 1 sampai 3. Sabbihis rabbikal alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya, alladzi khalaqa, dialah yang menciptakan. Fasawwa, maka dia pula yang menyempurnakan ciptaannya. Alladzi qaddara, dia yang memberi kadar, ukuran. Ya, kemudian dia berhidayah. Contoh, hidung kenapa lubangnya 2? Itu kan bukan orderan itu. Kenapa ukurannya, kenapa duduknya di sini bukan di sini? Itu Allah yang ciptakan. Kemudian Allah berhidayah sistem kerja organiknya. Sistem kerja di mana dia mencium, membedakan mana wangi dan mana bau busuk, itu yang disebut hidayah tadi. Jelas? Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah berhidayah, sistem kerjanya yang bersifat otomatically tadi. Ya, jadi ibu nggak usah ngajarin hidung kalau ada bau busuk tutup, nggak usah, dia udah tahu kok. Nah, sistem kerja hidung membaui sesuatu itu namanya hidayah tadi, paham? Tidak usah dipelajari, hidayah kauniyah itu nggak usah dipelajari bu. Makanya burung tidak perlu sekolah di Curug, sekolah penerbangan. Karena Allah ciptakan 2 sayapnya, Allah berhidayah kepadanya gimana cara dia melintasi angkasa. Itu yang dimaksudkan Allah dengan hidayah kauniyah tadi. Tidak usah dipelajari bu. Ya, bisa dimengerti? Jadi itu namanya hidayah kauniyah. Ya, matahari tahu kapan dia muncul, kapan dia tenggelam. Tidak pernah telat itu matahari seperti kita ini kemana-mana telat melulu. Kenapa mereka bisa bekerja bersinergi dengan harmonis, tidak saling tabrakan? Ya, mereka sampai pada batas-batas. Kenapa? Batas maksimal, batas minimal, batas terang, batas gelap, semuanya telah diatur oleh Allah. Aturan-aturan Allah ini namanya hidayah kauniyah tadi. Perut Allah ciptakan, kenapa dia berada di tengah bukan di atas? Bayangkan kalau perut kita di atas, kacau itu hidup. Ya, ibu tidak usah bilang ke perut. Ya, nanti kalau lapar tolong kasih tahu, nggak usah itu. Ya, semua bekerja secara automatically tadi, itu yang dimaksud Allah hidayah. Allah ciptakan, Allah beri ukuran, Allah sempurnakan, lalu Allah beri dia hidayah. Nah, yang kedua adalah hidayah khas. Hidayah khusus, yaitu hidayah diniyah, agama. Hidayah yang kedua adalah hidayah apa? Khas, hidayah diniyah, hidayah agama. Dan ini harus dipelajari. Hidayah agama ini harus dipelajari. Coba lihat surat 3 ayat 83. Jadi 2 hadiah ini bisa kita pelajari ya di surat 3 Al-Imran ayat 83. Afaghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Bagaimana mungkin mereka manusia mencari agama selain agama yang datang dari Allah? Padahal telah taslim, telah tunduk kepada Allah. Tunduk secara kauniyah tadi. Ya, matahari tahu kapan dia muncul, tidak pernah menyalahi perintah Tuhannya. Pernah enggak? Ibu lihat matahari keluar dari titik orbitnya.
Enggak seperti kita. Allah sudah garis haram, kita bandelin. Allah sudah bilang halal, tetap aja nggak puas cari yang haram. Ya matahari dan bulan gelap dan siang dan malam tidak pernah telat datang kan? Pernah nggak dua-duanya mogok? Bayangkan kalau matahari bermental buruh, mogok melulu, kacau nggak dunia ini? Keduanya patuh kepada sistem Allah tadi. Keduanya dan seluruh alam selain manusia tidak berakal. Semuanya patuh dengan terpaksa karena tidak ada pilihan. Itu namanya hidayah kauniyah. Di mana manusia tidak punya pilihan. Kenapa perut isinya makanan? Ya itu tidak punya pilihan. Kan Anda bukan order dulu. Ya, nah, kenapa perut ada di sini? Bukan di request kan? Nah, tetapi ingat bahwa taslim pada agama itu pilihan. Faham? Nah, jadi yang pertama itu tidak ada pilihan pada manusia karena memang Allah yang mencipta. Lihat surat 28 Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah. Jadi aturan Allah yang pertama tadi bukan pilihan ya. Jadi sistem kerja jantung seperti itu bukan pilihan. Ya. Kenapa darah, kenapa segala sesuatu mengalir dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas, kan gak ada pilihan. Faham? Mereka dipaksa oleh Allah untuk mengikuti itu. Itu aturan yang pertama tadi. Di mana tidak ada ruang pilihan. Yaitu Allah bilang apa tadi? Tuhanmu Allah itu menciptakan apa yang dia mau dan dia ciptakan apa yang dia pilih, dia suka, dan mereka makhluk tidak punya pilihan. Ekstrimnya tadi saya ulangi, monyet jadi spesies binatang bukan pilihan dia kan? Kita jadi manusia bukan pilihan kita kan? Nah, kenapa hidung lubangnya 2 ada di sini bukan pilihan pula kan? Kenapa hidung itu kemampuannya bisa membaui? Bukan pilihan kan? Semuanya berjalan sesuai dengan Allah kehendaki. Nggak ada ruang pilihan di sana. Adapun tunduk kepada agama Allah atau menolak agama Allah itu ada ruang pilihan. Faham? Beriman kafir. Kan Allah turunkan agama lalu manusia menerimanya beriman dengannya. Ada yang menolak namanya kafir. Jadi beriman kafir itu ada ruang pilihan di dalamnya. Ada masyiah, ada kehendak. Lihat surat 18. Surat Al-Kahfi ayat 29 sampai 31. Qulil haqqu mir rabbikum. Katakan Muhammad, kebenaran telah datang dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kalian. Sang pemilik, sang pengatur, sang penentu di Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, "Faman syaa'a falyu'min." Siapa yang berkeinginan, berkemauan untuk beriman, silakan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkeinginan untuk kafir, silahkan dia kafir. Ya seperti pilihan kan pasti ada resikonya dong, ada konsekuensinya. Kata Allah, inna a'tadna lidzalimina nara. Dan bagi orang-orang zalim memilih kafir tidak patuh kepada agama, sudah saya sediakan neraka. Nah, berarti neraka kita booking ya. Tergantung bookingan kita kan Allah bilang. Di sana ada masyiah bukan? Dan kemarin ketika saya jelaskan hadis tentang takdir, jangan salah takdir ya. Jadi orang mengatakan saya nggak usah beramal. Nanti kalau toh ditakdirkan, enggak. Kita punya pilihan. Allah mencatatkan apa yang sudah dia ketahui lalu akan terjadi seperti yang dia ketahui tadi. Tetapi sekali lagi beriman atau kafir itu adalah ada ruang pilih. Karena di sana Allah bilang sya'a masyiah, kehendak, kemauan, keinginan manusia untuk menentukan go to hell atau go to Eden. Maka ayat 30-31-nya innalladzina amanu wa amilus shalihat. Siapa yang beriman lalu beramal salih, pasti aku berikan balasan lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Nah,
Nah, hidayah yang kedua inilah hidayah din, hidayah agama. Faham? Nah, maka Allah bilang, bagaimana mungkin kalian bisa mencari agama selain agamaku? Maksudnya apa? Allah mengatur kehidupan manusia ini khususnya dengan dua hidayah. Kalau hidayah pertama kan semua makhluk dapat tadi. Hidayah yang kedua kan hanya buat jin dan manusia saja. Malaikat sudah oke, nggak usah dibicarakan ya. Nah. Faham? Nah, maka Allah turunkan agama itu sebagai hidayah yang paling agung. Dan hidayah yang kedua ini harus dipelajari dan diusahakan. Bagaimana caranya Allah memberi kita hidayah yang kedua? Yaitu dengan mengutus para nabi. Lihat surah 2 Al-Baqarah 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Wa anzala mahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Wa makhtalafa fil ladzina utu dan seterusnya. Jadi hidayah yang kedua, bagaimana cara Allah memberi kita hidayah yang kedua? Diturunkannya para nabi dan kitab. Jelas? Makanya semua para nabi itu apa? Mereka diutus Allah untuk memberi hidayah, petunjuk kepada agama. Dan Allah menisbatkan hidayah kepada kitab-kitab, bukan? Ya. Dzalikal kitab hudan lil muttaqin. Faham? Nah, Allah menurunkan kitab melalui para nabi. Faham? Nah, pertanyaan. Hidayah yang kedua harus dipelajari. Karena ada ruang pilihan, maka perlu agar pilihan kita, berarti pilihan ada dua kemungkinan tadi kan. Pilihannya benar atau pilihannya salah. Pilihannya salah atau pilihannya benar. Pilihanmu benar, tadi Allah bilang surga. Pilihanmu salah, go to hell tadi, neraka. Nah, maka Allah tidak mungkin menyuruh kita memilih sampai Allah menurunkan aturan memandu kita untuk memilih. Jadi Allah Maha Bijaksana. Sehingga hari kiamat ibu gak mungkin bilang, ya Tuhan, aku tahu aku sesat, tapi ini takdirmu ya Tuhan. Kira-kira ibu-ibu dimaafkan atau dicekik gitu. Ya Allahu Akbar, kan Allah bilang saya sudah turunkan kitab, turunkan nabi, saya berikan ruang pilihan, kamu mau beriman silakan, kamu mau kafir juga silakan. Ya, tapi dari dulu salahkan takdir aja dari dulu. Kenapa ibu mengaji dari dulu gak berubah? Proses. Kenapa ibu ngaji dari dulu gak berubah? Takdir. Paham? Nah, mana dalilnya bahwa hidayah yang kedua mesti dipelajari dan diusahakan. Pertama saya jelaskan, hidayah yang kedua ada berapa? Hidayah din ini ada berapa? 1, 2, 3. A, 1 saja. B, 2, C, 3, D 4. 2. Jawabannya sudah benar 2. Apa dan apa? Hidayah apa? Hidayah akliyah, hidayah irsyad, kecerdasan. Yaitu bayan. Quran itu kan berkaitan dengan akal bukan? Jadi hidayah berupa informasi-informasi langit. Tadi kitab dan nabi itu bawa informasi bukan? Maka nabi disebut dengan nabi pembawa cerita, pembawa informasi. Faham? Informasi-informasi langit dari Allah dituliskan dalam kitab, diterangkan para nabi. Itu kan difahami akal. Faham? Jadi kalau Allah menyandarkan kata hidayah kepada kitab, berarti maksudnya hidayah akliyah, al-irsyad, kecerdasan. Faham? Karena apa? Quran itu menerangkan lalu kita memahami. Contoh Allah bilang di surah Yusuf ayat 2. Inna anzalna ilaikal Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Ya, demikianlah aku turunkan Al-Qur'an ini kepada engkau Muhammad dengan berbahasa Arab agar mereka memahaminya. Berarti pakai apa? Pakai akal kan? Nah, gak bisa duduk di rumah terus hidayah ini datang, gak mungkin lah. Ya harus belajar. Nah, hidayah yang kedua namanya hidayah taufik, hidayah qalbiyah. Hidayah hati. Bahwa apakah hati menerima atau tidak. Ya itu juga ada dengan kehendak
Allah, namanya taufik. Hidayah apa? Taufik. Bukan opik taufik. Paham tidak? Tadi coba lihat Allah bilang di surat berapa? 10 misalnya. Surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Surat Yunus surat 10 ayat 57. Wahai manusia, telah datang pelajaran mau'izah. Mau'izah ini perlu dipahami tidak? Untuk memahaminya perlu belajar tidak? Belajar. Ya. Di sini Allah mensifati Quran sebagai hudan warahmah. Sebagai petunjuk. Nah, kata petunjuk yang ada pada ayat ini adalah petunjuk keterangan, bukti-bukti, kenyataan-kenyataan, fakta-fakta yang Allah terangkan melalui kitabnya. Lalu difahami oleh nalar manusia. Maka para ulama menyebutnya dengan hidayah irsyad. Ya, hidayah yang dapat ditangkap oleh nalar, oleh akal, oleh rasio kita. Faham? Alias surat 16 misalnya. Kenapa dikatakan hidayah irsyad, hidayah akal? Nah, lihat surat 16 An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah lah yang menurunkan Alkitab ini kepada engkau Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia agar mereka memahaminya. Maka ini dikatakan dengan hidayah irsyad. Hidayah berkaitan dengan tingkat kecerdasan, oke? Yang dapat difahami oleh nalar manusia. Ya contoh konkretnya. Ibu-ibu kalau jalan di tol, ada nggak rambu-rambu? Rambu-rambu itu hidayah bukan? Petunjuk bukan? Paham? Jadi ayat-ayat Allah inilah yang namanya hidayah. Dengan melihat alam, nalar pasti jalan dong. Alam ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Berarti ada indikasi nggak? Ada petunjuk nggak? Oh pasti ada yang mencipta. Siapa ya? Bisa contohnya. Akal bertanya. Kemudian akal bisa menjawab. Pasti yang menciptakannya lah Maha Kuasa. Kekuasaannya pasti besar. Siapakah dia? Akal tidak bisa menjangkaunya. Allah turunkan wahyu menjelaskan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Al-Qur'an lah yang menerangkan. Yang kamu pertanyakan siapa yang menciptakan apa? Siapa yang ada di balik semua penciptaan ini? Allah menyebut dirinya dengan Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Penjelasan apa yang kita lihat, apa yang kita pertanyakan, dan Allah beri jawaban. Ditangkap oleh nalar bukan? Itu namanya hidayah akliyah, hidayah irsyad. Oleh karena itu maaf, orang yang idiot, yang akalnya kurang kan tidak paham. Maka agama bebas dari mereka kan? Dan hidayah yang kedua, maka atau Allah standarkan kepada Nabi. Ya. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Muhammad, engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya Nabi tidak mengambil hati kita lalu membolak-balikannya. Enggak, itu bukan kewenangan Nabi. Karena kekuasaan Nabi tidak sampai ke hati kita. Kekuasaan Nabi hanya sampai di kuping kita dan mata kita. Nabi menerangkan, para sahabat melihat Nabi menerangkan, mendengarkan. Adapun orang beriman dengan apa yang disampaikan Nabi, itu adalah urusan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menguasai hati orang dalam memasukkan hidayah? Ya surat 28, surat Al-Qasas ayat 56. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh Muhammad, engkau sekali-kali tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai.
Maksudnya hidayah di dalam hati manusia. Tugasnya terangkan Muhammad. Jadi engkau menerangkan, mereka mendengarkan. Engkau mencontohkan, mereka melihatnya. Adapun hatinya menerima apa yang kamu terangkan, apakah hatinya menerima apa yang kamu contohkan, itu adalah urusan Allah. Wallahu yahdi may yasha. Allah lah yang memberi petunjuk kepada hati-hati siapa yang dikehendaki. Di situ tidak ada hati. Tapi kalau ditafsirkan, Allah lah yang memberi hidayah kepada hati-hati siapa yang dia kehendaki. Makanya ada ibu-ibu, Pak saya udah nyuna, laki belum. Ya memang, ibu udah terangkan, kadang-kadang dia tolak. Ibu udah bikin, dia lihat. Tetapi hatinya ya berdoalah kepada Allah agar dibukakan hatinya. Ya waktu dia tidur diruqyah dia. Siapa tahu itu gangguan setan. Ya, waktu tidur laki tidur nyenyak diruqyah bu. Pegang ubun-ubunnya. Baca Al-Fatihah sekali, 3 kali atau 7 kali. Ya siapa tahu penolakannya selama ini mungkin karena syubhat setan. Ya, baca ayatul kursi, baca 5 ayat pertama Al-Baqarah. Kalau dia tanya ngapain lo gitu. Bilang, ya aku sedang mendoakan kebaikanmu semoga tidurmu nyenyak gitu. Ya, apalagi kalau dibaca-baca sampai dibelai-belai kepalanya. Ya, dia pikir rupanya istriku sedang menunjukkan cintanya kepadaku. Jelas ya? Nah jadi itulah hidayah. Nah Quran adalah satu hidayah dan hidayah itu kemudian apa bentuk petunjuk. Ya seperti tadi kalau Anda lewat Perboden dilarang parkir. Sama larangan Allah juga banyak kan? Coba tanya sama polisi. Kenapa nggak boleh berhenti di sini? Polisi susah jelasin juga. Nanti kalau ibu di sini macet bu, paham? Polisi punya kebijakan. Kenapa nggak boleh parkir di sini? Sebab dia memperkirakan kalau parkir di sini terjadi hal-hal yang buruk. Mereka aja tahu ada keburukan. Oleh karena itu ada larangan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak ambil jalur kiri? Lurus saja nggak boleh berhenti. Karena polisi tahu mana yang macet dan mana yang nggak macet, bukan? Walaupun ini baru uji coba. Tapi bagi Allah tidak ada uji coba. Karena berapa banyak aturan-aturan lalu lintas namanya rekayasa lalu lintas. Ya karena manusia kan sifatnya coba-coba. Ya walaupun Caplang bilang kepada anak tidak boleh coba-coba. Allah tidak coba-coba. Karena Allah Maha tahu segala sesuatunya. Dan dia terangkan. Nah saya bilang tadi. Maka hidayah yang kedua. Tidak bisa datang dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan. Pertama, dengan dipelajari. Jadi hidayah kedua ini, ya pintu untuk masuk ke dalam hidayah yang kedua ini ilmu. Jadi kalau orang nanya gini, bagaimana agar saya mendapat hidayah yang kedua? Kan pertama nggak usah dipelajari. Faham? Bagaimana agar saya bisa masuk kepada hidayah yang kedua? Jawabannya ngelmu. Harus berilmu dulu. Kalau ditanya mana dalilnya? Nabi itu mendapat hidayah dari Allah diajarin gak? Nah, lihat surah 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Al-Quran ini atas perintah kami Muhammad. Padahal sebelumnya engkau sama sekali tidak memiliki ilmu. Tidak punya pengetahuan tentang apa itu iman dan apa itu kitab. Jadi Nabi sendiri pun awal mulanya tidak tahu. Sampai Allah ajarkan kepadanya. Ya, bagaimana cara Allah mewahyukan agama sampai Muhammad mengerti? Diajarkan oleh Allah. Jadi ayat ini lihat penjelasannya di surat 4 An-Nisa ayat 113. Surat berapa? Nah,
akhir ayat itu, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah lah yang telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah dan As-Sunnah. Dan Allah lah yang mengajarkan kepadamu apa-apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Jadi Nabi menerima wahyu itu bukan duduk-duduk menghayal kan? Diajarin juga bukan? Nabi aja diajarin. Masa kita tidak pernah belajar jadi ustadz yang benar aja dong. Sekarang ini kan yang penting pandai ngebanyol jadi ustadz kan? Itu Nabi diajarin dulu. Baru jadi Nabi. Ya, ini Indonesia mimpi mantan narkoba mimpi jadi ustadz. Apa kata iblis? Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Ya, pekerjaanku ringan nisatin orang. Faham? Ternyata Nabi diajarin. Kemudian apa? Ya, para sahabat pun diajarin oleh Nabi. Lihat surat 2 Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana telah kami utus seorang rasul dari kalian sendiri. Ya, yatlu alaikum ayatina, dia yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dia membersihkan kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dialah yang mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, dan dia mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Dengan pelajaran inilah orang-orang yang tadinya musyrik dan kesesat mendapat hidayah, yaitu para sahabat. Jadi hidayah kedua ini harus dipelajari. Lihat surat 4 An-Nisa. Surat 3 Ali Imran. Ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum. Allah telah mengkaruniakan nikmat kepada orang-orang beriman, yakni para sahabat Nabi, dengan diutusnya seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Ya, sama dengan tadi. Yatlu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ya, wa yuzakkihim, dia membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dia mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya tadi, ya, Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal mereka yang diajar Nabi itu sebelumnya sesat. Sesat lawannya apa? Hidayah. Jadi hidayah yang kedua harus belajar. Para sahabat tidak duduk-duduk di rumahnya, hidayah masuk ke rumah, enggak. Menghadiri majelis Nabi, menerima pelajaran dari Nabi, lalu mereka mengerti menyembah berhala itu sesat. Berarti andaikan hidayah tunggu di rumah, tidak ada usaha Nabi ngajar. Cukup saja hidayah datang ke rumah kayak matuk-matuk ayam begitu, tok 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 begitu, dia bisa. Di sini Allah bilang apa? Proses pembelajaran tadi dari tidak tahu menjadi tahu, lalu mereka mengenal hidayah, lalu mereka terbebaskan dari kesesatan. Siapa mereka itu? Ya para sahabat yang dimaksudkan ayat tadi. Waktu ayat ini ngomong kan kita dengar di sana. Kenapa yang dimaksudkan para sahabat? Karena bukankah orang-orang Arab di zaman Nabi disebut bangsa yang ummi, bukan? Nah, di surat 62 ayat 2, surat Al-Jumu'ah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ya, Allah lah yang mengutus kepada bangsa yang ummi, bangsa Arab itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Sama dengan ayat tadi. Sama redaksinya dengan surat 3 tadi, Al-Imran tadi. Jelas? Nah, surat 62, Al-Jumu'ah ayat 2. Ya, sama dengan ayat tadi. Ayat ini menerangkan
bahwa orang-orang mukmin yang telah mendapat hidayah dengan pembelajaran yang diberikan Rasulullah adalah para sahabat, bukan kita. Maka kalau kita ingin mendapat hidayah, ya tentu ikut orang yang sudah dijamin diberi hidayah. Jangan ikut yang namanya yayat hidayat. Paham? Dan Allah menjamin para sahabat itu sudah dapat hidayah. Dan para sahabat mendapat hidayah karena belajar kepada orang yang memberi hidayah ilmiah tadi. Hidayah akliyah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan ya hidayah itu tadi. Ini boleh dikerjakan, ini tidak boleh dikerjakan. Ya, seperti tadi saya contoh user manual tadi. Ya, Allah ciptakan mata. Allah bilang mata digunakan untuk apa? Allah ciptakan mulut. Allah yang paling tahu bagaimana cara menggunakan mulut. Ya, Allah ciptakan tangan. Allah ciptakan perut. Allah tahu yang boleh diisi dalam perut apa saja. Allah turunkan ayat misalnya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang kami rezekikan. Ya, yang halal lagi baik. Maksud Allah dengan ayat ini apa? Aku menciptakan perut kalian dan aku paling tahu yang tepat untuk perut kalian. Jangan membantah yang ciptakan saya kok di situ ngotot. Allah menciptakan tangan kita. Allah melarang kita dari membunuh atau menyentuh wanita bukan mahram atau sebaliknya. Ya, Jadi jawab, kan orang suka bilang, kan Allah bikin tangan, buat apa kalau nggak salaman? Kita jawab, kamu kalau beli kulkas colok-colok sendiri atau pakai aturan? Kita jawab pakai aturan. Yang bikin tangan siapa? Allah dong. Maka Allah bilang, kamu boleh menyentuh ini, kamu nggak boleh menyentuh itu. Itu yang paling tahu yang bikin tangan. Kenapa pengguna tangan kok ngotot? Sebab yang paling tahu bahwa kalau Anda menyentuh listrik pasti kebakar tukang listrik, bukan? Maka Allah paling tahu yang menyebabkan kamu diazab perbuatan tangan apa saja. Makanya Allah larang. Allah yang menciptakan tangan, Allah menciptakan hati. Kalau laki dan perempuan bersentuhan pasti kesetrum. Makanya Allah larang jangan sentuh-sentuh. Paham? Itu saya bicara haram-haram dari global ya. Jadi Allah lebih tahu. Allah ciptakan kaki, Allah yang bilang boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke situ, ini nggak boleh ke sini. Yang paling tahu kan yang menciptakan kaki tadi. Ya, Allah menciptakan kemaluan, Allah bilang ini digunakan untuk ini dan ini tidak boleh. Allah yang paling tahu kan dari penciptanya. Saya tanya sama ibu, ketika Anda membeli sebuah produk elektronik, kira-kira Anda baca nggak ulang-ulang surat manualnya itu? Ada niatan nggak menyalahi itu aturan? Ada, karena tiba-tiba saya coba. Kira-kira ada rasa takut nggak terjadi kecelakaan? Terjadi kerusakan. Kenapa tidak kita temukan rasa takut ketika berhubungan dengan hukum-hukum Allah? Ya, tapi berani coba-coba. Anak saja tidak boleh coba-coba kata ceplang. Jelas? Atau contoh, dokter itu ngira-ngira. Termasuk dokter gigi. Kan ilmunya datang belakangan dari kasus-kasus yang ada. Jadi semua ilmu itu saya suka bilang ke semua orang. Saya kalau ceramah di dokter saya bilang. Ilmu Anda itu ditemukan setelah adanya kasus. Mereka setuju. Ya, orang sakit dulu. Itu pun tidak langsung Anda menemukan jawaban yang pertama. Sementara Allah kan sudah tahu dari yang awal sampai yang akhir. Tapi ibu ke dokter coba. Oh dokter bilang, oh ibu sakit ini. Padahal dia prediksi juga, itu bukan pasti kan. Dengan indikasi yang kuat dia bisa ini. Oh ibu obatnya ini, obatnya ini. Ibu gak boleh makan ini, gak boleh makan itu ya. Selama sekian hari. Ibu lakukan gak patuh gak bu? Karena ibu ingin sembuh kan. Kenapa ibu yakin kepada hukum dokter? Kenapa gak yakin dengan hukum Allah? Ya, ibu datang ke dokter bilang coba buka baju. Ibu buka baju juga. Ngikutin. Ibu dokter bilang coba pakai baju hijau itu. Ibu pakai baju hijau juga kan? Nah pertanyaan kenapa Allah suruh tutup aurat? Allah bilang nggak boleh begini. Kenapa kita tidak patuh seperti kita patuh kepada dokter?
Pertanyaan, mungkinkah Allah melakukan malpraktek seperti kemungkinan para dokter membuat malpraktek? Nah, kenapa Anda begitu percaya dokter tangannya dingin gitu kan? Semua orang sembuh di tangannya. Padahal yang sakit di banyak juga. Cuman tidak terekspos saja. Nah, kenapa? Ada unsur percaya kan? Dokter itu punya basic pendidikan yang mumpuni. Dia punya pengalaman yang cukup. Dia orang sangat hati-hati. Dia menjaga profesionalitas. Ini kan faktor-faktor buat Anda percaya kan? Pertanyaan, mungkinkah Tuhanmu lebih bodoh daripada para dokter tadi? Sehingga Anda begitu ragu meninggalkan larangannya? Kemudian apa kata dokter? Bu Eva, jangan makan mie sekian lama gitu. Bu Eva patuh. Lakinya bilang, ayo sayang. Mulutnya ditutup. Kenapa? Karena dokter larang tidak boleh makan ini, tidak makan itu. Ya nggak apa-apa sekali-sekali. Gitu kan. Tidak mau, dia takut penyakitnya kambuh bukan? Nah, kepatuhannya kepada dokter yang tidak dijamin 100% benar tadi. Berapa banyak dokter memvonis, oh ibu kankernya tinggal 3 bulan. 3 bulan dokternya mati duluan. Banyak sekali kasus kan. Tetapi kita yakin benar 3 bulan mati, dokternya mati duluan coba. Seharusnya orang mukmin tidak usah nanya-nanya. Pernahkah ibu tanya sama dokter, kenapa 3 kapsul sehari dok? Kenapa nggak 20 biar cepat sembuh? Nggak nanya kan bu? Ya, dok kenapa mesti 2? Kenapa nggak 1 aja? Pernah nanya nggak bu? Hampir nggak ada orang nanya kan? Karena Anda yakin dia profesional kan? Kenapa Anda pertanyakan? Kenapa perempuan masih tutup aurat? Kenapa tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan? Kenapa dan kenapa? Kira-kira apa kata iblis? Kira iblis senyum nggak? Lo mirip gua dulu lo ya. Pertanyaan awalnya saya membangkit pertanyaan di benak saya. Masa sih saya kan lebih mulia? Masa sih saya duluan? Masa sih? Maka kesimpulannya enggak gitu loh. Paham? Pernah nggak ibu nanya? Begitu hasil diagnosa keluar, ibu punya 2 pilihan. Menunggu kematian atau amputasi. Apa kata ibu? Terserah dokter yang terbaik. Betul? Dok, saya hanya minta keputusan terbaik. Pertanyaan, jadi keputusan Allah gak terbaik gitu. Jadi saya heran orang-orang itu. Ya, sama profesional keputusan terbaik. Apa yang dokter putuskan berdasarkan diagnosa ilmiah dan profesionalitas. Yang terbaik saya ngikutin. Pertanyaan, mungkinkah Tuhanmu tidak lebih baik ilmunya dari dokter-dokter tadi? Kalau ibu menjawab, oh tidak pak, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah datangkan semuanya kebenaran. Terus apa yang menghalangimu untuk taat kepada Allah? Tadi keputusan dokter dieksekusi hari itu juga. Kapan dok? Aku sudah tidak tahan sakit dok. Padahal kata malaikat nggak apa-apa, sakit kaki juga nggak apa-apa, lebih sakit di neraka kan? Kenapa kita patuh kepada manusia, meyakini profesionalitasnya, ya? Kita dengan teknologi kecanggihan, saya bilang sama anak muda. Kenapa kamu beli Android? Mereka jawab, karena paling akurat dan paling cepat. Anda percaya? Percaya. Saya tanya, antara ilmu Tuhanmu dengan Android mana yang paling akurat? Mereka jawab, ya Allah lah. Bodoh kamu, kenapa kamu ragu Tuhanmu? Kenapa kamu baca Qurannya masih ragu juga? Berapa banyak GPS salah di jalan juga kan? Gak akurat juga bukan? Kenapa kamu percaya? Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang di luar nalar manusia bukan? Biasa akurat, paling cepat, paling ini. Pertanyaan saya selalu kepada anak muda. Apakah kamu yakin Android lebih hebat daripada Tuhanmu? Mereka jawab, Tuhan kami lebih hebat. Apa yang membuatmu bodoh untuk menolak hukum Tuhanmu tadi? Faham? Coba lihat. Ibu berharap ada penemuan teknologi baru sehingga mempermudahkan kehidupan kita kan? Berarti apa? Anda harapkan manusia dengan ide-idenya menciptakan teknologi yang jauh lebih canggih sehingga hidup lebih mudah. Terus saya tanya, emang Tuhanmu mempersulitmu? Ya kalau manusia saja menginginkan hidup ini mudah, masa Allah ingin mempersulit hidup kita? Ya enggak lah. Emang manusia lebih sayang kepada kita daripada Allah?
Dan masih banyak contoh yang lain. Tapi emang kita ini sedang dalam sebuah penyakit namanya iman error. Bukan human error, tapi iman error. Percaya kita kepada teknologi kadang-kadang melampaui kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara manusianya nggak error sih, tapi imannya yang error. Bayangkan kalau Allah ya memindahkan saja otak orang yang menciptakan dari kanan ke kiri, bisa nggak dia menciptakan teknologi? Bukankah teknologi yang diciptakan juga hidayah dari Allah, bukan? Karena Allah juga, bukan? Coba lihat betapa canggihnya sinyal. Di ketinggian tertentu sinyal tidak masuk, kan? Betul? Betapa canggihnya alat-alat pemantau. Kalau ditutup dengan sesuatu, alat pemantau itu tidak bisa memantau kita lagi, kan? Siapa yang bisa menghalangi penglihatan Allah dari setiap perbuatan hamba? Siapa yang bisa menutup pendengaran Allah dari setiap ucapan dan desiran hati hamba? Siapa? Coba angkat tangan. Ibu punya kemampuan nggak? Siapa tahu kita pakai akalnya Firaun mungkin. Yang merasa diri kita Tuhan. Paham? Contoh lagi, ibu, siapa tahu nanti kayaknya ibu-ibu nggak direkrut jadi masuk ikut bela negara karena udah tua-tua ya. Ibu lihat orang yang ikut gerak jalan itu, suruh baris berbaris, komandannya bilang belok kanan, semuanya belok kan? Pak? Padahal siapa tahu sementara belok langsung saraf terganggu, bukan? Saraf belakang dan sebagainya. Tetapi itu memang aturan kan? Ya, semua orang patuh kepada satu komando. Bayangkan kalau jutaan manusia hidup di bawah komando masing-masing, tabrakan nggak itu? Berarti fitrah kita mengatakan kalau banyak komando pasti terjadi apa? Kekacauan kan? Kenapa Anda tidak matu kepada komandan Yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala komandonya? Ya Allah bilang kiri-kiri kanan-kanan, Allah bilang boleh-boleh, tidak boleh patuh kayak komandan tadi. Ya, coba prajurit begitu bandel sedikit saja tercatat 1 kali. Dia bandel 2 kali, dicatat 2 kali, 3 kali masuk bui 4 bulan. Kenapa? Disiplin prajurit katanya. Ya, coba disuruh. Kamu mau patuh atau keluar dari militer? Jawabnya patuh. Nah, padahal kalau dia keluar dari militer masih bisa hidup nggak? Masih bisa makan nggak? Nah, kalau sekarang saya tanya, Allah tanya, kamu mau saya kasih hidupkan atau saya matikan? Terus dia bilang apa? Nggak apa-apa, saya mau keluar jadi hambamu. Bisa nggak? Allah pilih, kamu mau jadi hambaku atau keluar jadi hamba aku? Terus ibu mau kemana coba? Ada ruang nggak buat ibu boleh lari dari Allah gitu? Artinya kalau orang di militer keluar masih bisa makan nggak? Masih bisa hidup nggak? Karena Allah nanya, kamu mau jadi hamba saya, patuh pada saya atau pada yang lain? Terus ibu bilang pada yang lain. Terus hari itu Allah takdirkan mati. Ada yang bisa nggak keluar dari kematiannya itu? Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang seharusnya kita sadari bahwa betapa bodohnya manusia lebih percaya kepada yang rendah daripada yang maha tinggi. Percaya kepada yang mungkin benar mungkin salah dan tidak 100% percaya kepada yang maha benar. Percaya kepada yang pengetahuannya terbatas. Dan mereka tidak 100% percaya kepada yang ilmunya tidak terbatas. Mereka percaya kepada calon mati. Dan tidak percaya kepada yang tidak bisa mati. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ya, dokter bilang ibu makan yang enak. Ibu tunggu hari saja. Kata malaikat maut di catatan saya kamu lebih cepat 2 minggu daripada dia. Tapi dokter dengan yakin dan kita takut setengah mati, bukan? Nah, jadi ketika kita mendengar sesuatu yang buruk kita takut, bukan? Ya, coba dokter bilang, ibu pulang ke rumah ibu makan yang enak, makan rendang dicampur kacang merah, makan saja. Ya, ibu makan saja, nggak apa-apa, nunggu waktunya. Yang saya ingin garis bawah gini, ada rasa takut nggak? Kenapa ketika Allah mengancam dengan neraka tidak merasa takut seperti itu? Jelas?
Kenapa dokter hanya bilang, padahal dia perkiraan bukan? Jelas? Ketakutan yang luar biasa. Lalu di BB dia tulis menghitung hari. Ya, kata dokter 4 bulan, 3-2 minggu dia tulis hanya tersisa 2 minggu. Kurang 2 hari, detik terakhir. Itu status diganti terus itunya. Ternyata lewat 4 bulan, 6 bulan, nggak mati. Kabar berita, dokternya mati duluan. Tetapi orang percaya dengan kata dokter tadi. Sesuatu yang diancamkan dokter tadi menemukan rasa takut yang luar biasa. Kenapa? Sekali lagi Allah bilang kalau kamu melanggar ini Allah akan mengazabmu seperti ini. Kenapa ini tidak kita lakukan? Tapi coba dokter bilang, ibu kanker ibu udah stadium 2 bu. Kalau ibu berani makan ini, berarti menambah parah penyakit ibu. Sampai di rumah ibu makan gak bu? Gak makan kan? Makan gak? Ibu berusaha tidak makan kan? Takut kan? Nah, kenapa hal itu tidak kita lakukan ketika kita mendengar larangan-larangan Allah? Kemudian ibu harus olahraga 1 hari berapa jam gitu ya. Ibu tuh lemaknya banyak, coba ibu ke gym gitu ya. Seminggu 3 kali ibu harus body language atau apalah namanya. Ya. Jadi orang pengen meluruhkan lemak-lemak badan tuh. Padahal lemak-lemak dosa banyak kali itu kata orang Medan tuh. Ya, teman dokter saya bilang, Ustadz tuh kegemukan karena lemaknya banyak. Udah tulangnya besar, lemaknya banyak jadi nampak gemuk. Ya, dia kasih resep. Jadi saya bilang gak usah. Toh resep itu tidak jamin saya besok hidup kan. Kalau besok saya mati, tenang aja yang habisin cacing tanah. Tapi dosa tidak bisa dihabisin lemaknya oleh saya kalau terlalu koid. Apa kata teman saya dokter? Ya gak usah cerita kalau begitu. Maka dia bilang kepada susternya, pasien balik suruh pulang, saya mau ngaji katanya. Kenapa? Saya bilang, dari tadi kamu terangkan tentang lemak dan bahaya-bahayanya. Kamu tidak lupa bahwa mungkin dosa yang saya pikirkan. Dia bilang gini, Ustadz kok saya bicara dari tadi kok Ustadz matanya kemana gitu. Saya bilang, saya dengarkan apa yang kamu omongin tadi. Dia tanya, Ustadz ngerti ya? Saya jelaskan persis dengan gaya dia persis seperti itu neranginnya. Nah, tetapi kenapa tadi Ustadz gak lihat saya melihat kemana-mana. Saya mikir gini, dari tadi kamu sibuk aja lemak saya. Sementara saya mikir dosa lemak saya masih banyak di sisi Allah. Jadi kalau saya mati dengan lemak, selesai urusan cacing tanah habisin. Tapi kalau saya mati lemak dosa masih banyak, siapa yang bisa menghabisinya? Dia bilang kalau begitu suster sini, suruh orang lain pulang saya mau ngaji dulu. Jadi mari kita pikirkan hal yang lebih urgen, hal yang lebih pasti daripada hal-hal yang tidak pasti. Saya kira itulah pembahasan kita sebelum kita membahas haram yang diharamkan atas pandangan ya. Wanita. Apa yang diharamkan untuk dilihat oleh wanita. Jadi dengan kata lain penulis ingin memberitahu kita hati-hatilah karena jendela dosa adalah mata. Mata itu juga adalah jendela dosa. Ya biasa kalau ibu lihat mata mulai tuh. Mata lihat mulut mulai tuh. Betul ya bu? Tangan mulai itu. Betul ya bu? Ya begitu mata melihat, hati mulai bersangka yang macam-macam bukan? Ya sepertinya, kayaknya. Begitu mata melihat hal-hal berangsang terjadilah kejahatan seksual kan? Dan seterusnya. Oleh karena itu penulis ya menyebutkan haram atas penglihatan terlebih dahulu. Karena saya menyebut bahwa mata adalah jendela dosa. Jelas ya? Kalau mulut itu adalah pintunya dosa. Tapi mata itu jendela bagi dosa, bagi maksiat. Ya, bagi maksiat. Ya, jadi biasa maksiat hati lewat lihat. Ibu lihat aja contoh, orang pergi sama sepupunya, ya masih mahram, tiba-tiba hati, jangan-jangan punya selingkuhan. Mata lihat aja udah mulai berburuk sangka kepada orang. Ya,
Begitu mata melihat, mulut mulai ngomong. Coba kamu lihat sana tuh, sepertinya gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga di sini kita bicara tentang nanti. Di sini nggak dijelasin. Tapi akan saya bawa dulu kenapa penulis, saya pengen mensyarah aja. Kenapa penulis mulai dari penglihatan lebih dulu, pandangan. Ya, karena dosa-dosa kebanyakan selain lisan adalah juga mata. Lisan bicara karena apa? Karena informasi dari mata dan telinga kan? Oleh karena itu, kalau ditanya kenapa di sini penulis menyebutkan tentang dosa-dosa penglihatan lebih dulu, dalam hal ini melihat laki-laki atau wanita bukan mahram. Karena hati kafir, beriman, baik, buruk tergantung dua informannya, mata dan telinga. Karena itu Allah menciptakan ruh. Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah meniupkan ruh, Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati. Hati yang menentukan orang baik atau buruk. Kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika dia baik, baik seluruh tubuh. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika dia rusak, rusak seluruh anatomi manusia. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Tetapi hati itu memutuskan dan memerintahkan. Jadi hati itu kerjanya apa? Memutuskan dan memerintahkan. Kapan hati memutuskan? Setelah mendengar informasi dari telinga. Setelah melihat informasi dari mata. Lalu hati memutuskan benar, salah, iman, kafir. Kemudian hati memerintahkan, mulut untuk melakukannya. Ya, tangan untuk mengambilnya, kaki untuk berjalan, kemaluan untuk berzina. Tetapi kenapa? Karena hati baik atau tidak tergantung yang dilihatnya. Tergantung yang didengarnya. Oleh karena itu penulis mendahuluinya bab dalam muharramat ya, ala nisa ya, yang diharamkan atas wanita itu yang pertama adalah dosa-dosa atau apa-apa yang diharamkan atas penglihatan atau pandangan kita. Saya kira itu dululah yang bisa dibahas pada bagian pendahuluan dari bab yang pertama. Silakan tanya jawab, tuliskan masalahmu, tidak perlu mengatakan curhat dong. Gak ada masalah nih ceritanya. Baik. Nanti dibahas lebih rinci ya, tapi pendahuluannya gini. Seseorang mendatangi rumah kita, kenapa kenapa para ulama menyuruh agar seorang wanita hendak menerima tamu wanitanya memberitahu kepada suaminya? Sebab satu, suami ibu laki-laki kan, tamu wanita itu wanita kan. Wanita sama wanita ketemu laki-laki, laki-laki ketemu laki-laki, kira-kira ada magnetnya enggak itu? Kasih tahu supaya suami tahu. Oh, yang datang ini perempuan, gimana saya bersikap? Faham? Kalau yang datang laki-laki kasih tahu supaya suami juga tahu gimana dia bersikap. Sebab ketika tamu kita laki-laki datang menemui kita di rumah, bagaimana sikap seorang wanita muslimah terhadap laki-laki bukan mahram misalnya? Kan ada aturan mainnya. Ya, yang datang adalah tamu perempuan. Ya. Yang tuan rumah ada juga laki-laki, ada hukum bagaimana memandangnya, kan ada aturan-aturan. Sehingga perlu juga para suami, para istri menginformasikan kepada suami mereka yang datang ini adalah muslimah atau wanita kafirah. Yang datang orang Islam atau orang kafir. Sebab nanti
ada aturan-aturan memandang atau tidak boleh memandang. Ada aturan yang kita bahas. Jelas ya? Nah, sehingga para ulama ya menyatakan hendaklah para istri menerima tamu, perempuan pun hendaklah memberitahu atau mengizinkan. Atau yang lain, boleh jadi perempuan-perempuan itu datang bawa fitnah kan? Kan tidak semua wanita datang ke rumah orang kan dengan bawa kebaikan. Sedikit banyak juga yang bawa fitnah kan? Begitu nyampe cerita awal-awal baik-baik. Ane, anak, anti, tuh bla bla bla. Lama-lama mulailah. Dos, tahu nggak si fulana? Nah, mulailah. Lalu Bu Edos juga pasang anti. Oh kenapa dia? Betul ya Bu? Atau mungkin ibu mulai datang cerita lalu memuji laki-laki lain di rumah suami, nggak boleh juga kan? Biasa kan ibu-ibu tuh. Dan sebagainya. Paham? Kemarin kita reunian. Udah puluhan tahun saya nggak ketemu Abdullah. Ternyata ganteng dia gitu kan. Nah ini hal-hal yang tidak disukai para suami kalau memuji laki-laki lain di rumahnya juga kan. Paham? Jadi kenapa? Ada dua hal. Kenapa? Wanita yang datang. Kenapa seorang istri? Kenapa? Karena ada hukum mandang-memandang yang diatur oleh syariat bukan. Nah, jadi kalau diberitahu lebih dulu mungkin suami akan di kamar saja atau gimana gitu kan. Ketika dia berdiri dia tahu bersikap gimana ya. Itu atau pertama. Yang kedua boleh jadi wanita-wanita datang juga suka ya namanya juga IWAPI Ikatan Wanita Penyebar Isu. Atau PKK perempuan kesana kemari buat kasak kusuk gitu kan boleh jadi. Buat ngegosip, membawa fitnah. Dan tentu seorang kepala keluarga pasti qu anfusakum wa ahlikum nara ya. Dia punya kewajiban menjaga istrinya dari fitnah neraka. Dan salah satu sebab fitnah neraka para wanita adalah lisan-lisan mereka. Ya, lisan-lisan para wanita itu lebih tajam dari sembilu. Saya bicara umum dulu satu-satu. Baik. Yang kedua, jadi itu hukum asalnya harus seperti itu. Kenapa? Ya mesti minta izin. Faham? Nanti kita bahas. Nah, kalau dia datang tiba-tiba, kan Quran suka mengajarkan. Coba lihat surat 24. Ayat 27 dan 28. Kata Allah apa? Coba lihat, di sana ada kalimat, cari aja sendiri supaya terbiasa menghafal Quran. Jika dikatakan kepadamu oleh si pemilik rumah, kembalilah. Maka kamu harus kembali, tidak boleh maksa masuk rumah. Berarti di sini ada boleh tuan rumah, boleh tidak menerima tamu yang datang. Paham nggak? Jadi di sana Allah memerintahkan kepada yang bertamu. Kalau yang punya rumah bilang kembali, maka kembalilah. Jangan kamu paksa mau bertamu. Berarti ayat ini juga memberikan kebolehan hukum kepada pemilik rumah untuk menolak kehadiran tamunya. Gampang kan? Ya kalau datang tiba-tiba, ya ibu terserah. Kalau ibu lihat ini perempuan datang, hijabnya sudah bagus, pakai niqab lagi, Masya Allah, aman deh suami saya. Ya tidak mengapa ibu terima. Ya sudah tertutup matanya, wara orangnya, akhlaknya bagus, insya Allah tidak mendatangkan fitnah di rumah saya. Terima saja. Apalagi kalau dia datang bawa hal-hal yang urgen bagi agama kita umpamanya. Jelas? Tetapi kalau ibu lihat, waduh ini perempuan mulutnya ember ini. Ya, dia lihat apa di sini, besok dia ceritain sama orang. Ya, ibu katakan kepada dia, maaf saya tidak menerima tamu hari ini. Sebentar aja, nggak boleh maksa orang, sebentar aja. Ibu-ibu kan kalau bentar aja panjang sekali kan. Sebentar aja. Ya, ya saya suka jawab. Jangankan sebentar aja, sebentar juga nggak diizinkan. Apalagi sebentar aja, ya. Saya suka bilang, dulu kalau saya orang bertamu ke rumah kami, terus saya bilang, bapak ibu saya nggak ada, jadi tidak mau menerima tamu. Dia bilang, sebentar aja.
Kakak saya bilang buka aja, dia bilang sebentar. Enggak Bu, jangankan sebentar aja. Sebentar juga saya terima, apalagi sebentar aja, kan panjang Bu. Ya, maka orang kalau datang ketemu saya, dia jawab apa? Saya cuma sebentar aja. Ya, saya bilang lebih cepat dari itu pun enggak. Ya kan kita punya pilihan. Maka lihat aja rumusnya. Orang ini menyebabkan fitnah enggak bagi kita. Paham? Nah, kalau jangan diterima. Itu namanya udah tahu penyakit kok didekati. Ya, tapi kalau misalnya dia ada aman dari fitnah, ya tidak mengapa kan? Tinggal beritahu suami aja. Itu ada teman saya datang tiba-tiba ke rumah kita, boleh nggak? Karena itu kan rumah suami juga kan? Harus izin dia juga kan? Kan rumah suami itu harta suami bukan? Uang suami kalau Anda menggunakan rumahnya seizinnya bukan? Jelas ya? Ibu bikin pengajian. Saya bilang nggak boleh bikin pengajian, nggak usah maksa. Kan ada ibu bilang Pak Salim, saya mau pengajian di rumah saya, tapi suami saya nggak boleh. Saya bilang rumah itu rumah ibu apa rumah suami? Kata iya rumah dia sih. Ya udah ibu harus nurut gitu. Kan rumah dia. Harta dia berarti tidak boleh menggunakan hartanya tanpa seizinnya bukan? Ya kalau rumah istri nggak apa-apa. Tetapi kan dia pemimpin di situ juga kan. Dia harus aman dari fitnah juga kan. Tapi seperti itu. Oke? Baik, yang lain. Ibu-ibu yang lain? Kalau tidak ada lagi kita sudahi. Sudah, saya hakul yakin hari ini hampir-hampir punya masalah di rumah sudah terselesaikan. Insyaallah. Amin. Semoga Allah tidak menambah masalah lain lagi insyaallah. Ya. Kalau toh Allah uji kalian kita dengan masalah, yassaran Allah. Semoga Allah mudahkan kita menyelesaikannya. Insyaallah. Saya kira cukup. Masih ada 30 menit untuk lahar. Kita bisa gunakan untuk makan dulu. Ya, kalau tidak makan langsung pulang saja. Baik, saya kira itu dulu ya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.